Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Ya, ada dua teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran. Baik, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa kita harus rajin cuci tangan. Kemudian apa? Menjaga jarak dan jangan lupa memakai masker. Ya, betul sekali. Oke. Masker. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini atau sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ayo, siapa yang Nggak masih ada, ingat? Bu. Lupa. Nggak ada, Materi Bu. sebelumnya lupa? Nggak ada, Bu. Lupa. Ada, Bu. Materi kita sebelumnya adalah mengentry transaksi atau saldo awal supplies, kemudian saldo awal peralatan. Peralatan. Ya. Dan yang terakhir adalah mengentry transaksi atau saldo awal kendaraan. Ya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengentry transaksi penerimaan atau penghimpunan dana dan penyaluran dana bank ya dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Oke, Ibu akan tampilkan sedikit materi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, bank itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, untuk dokumen transaksinya, kalau Anda melakukan setor tunai tabungan, itu dokumen yang dipakai adalah bukti setor ya. Bukti setor seperti ini yang harus diisi. Lebih ada 3 dokumen yang perlu dibawa pada saat kita melakukan setor tunai, yaitu bukti setor yang dikeluarkan oleh pihak bank, kemudian kartu identitas atau KTP, dan satu lagi adalah buku tabungan milik nasabah ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalian bekerja di bank, misalkan pada saat menerima setoran tunai, otomatis nasabah tersebut akan mengisi bukti setor seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan pada saat pengisian bukti setor itu adalah tanggal terjadinya transaksi, kemudian jenis rekening yang digunakan, apakah itu tabungan atau giro atau deposito atau yang lainnya. Kemudian nomor rekening, nama pemilik rekening, mata uang yang digunakan, ya. Kadang pemilik rekening dengan penyetor bisa berbeda. Jadi bisa jadi seseorang menyetorkan ke rekening orang lain misalkan. Tetapi dalam kasus ini penyetor dengan pemilik rekening namanya sama. Ya. Kemudian jumlah yang disetorkan di sini ada Rp25.250.000 ya, dan sudah ditandatangani oleh teller atau dan juga penyetornya. Nah, pencatatan jurnal oleh Bank Bersinar, jika terjadi transaksi seperti ini, bank menerima sejumlah uang kas dari tabungan Hermanto. Jadi, kas pada tabungan Hermanto sebesar Rp25.250.000. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, selanjutnya bagaimanakah langkah-langkah kita untuk bisa mengentry transaksi ini ke dalam program Mayop? Bagaimana kira-kira? Nah, untuk bukti transaksi nomor 1 ini, cara pengentrian transaksi dengan menggunakan program Mayop,
silahkan Anda cari sumber referensi atau sumber dari internet atau buku paket ya, mengenai bagaimana langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengentry transaksi bukti 1 ya. Nah, selanjutnya silahkan Anda keluar dari Zoom meeting ini dan kita akan bertemu lagi 15 menit setelah ini. Semoga kalian mendapatkan jawaban yang tepat ya. Nanti kita akan diskusikan lagi. Baik, setelah kita melakukan diskusi melalui grup WhatsApp, nah sekarang Ibu minta untuk kalian menyampaikan hasil dari diskusinya. Barangkali ada yang mau menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk mengentry transaksi yang pertama. Silahkan. Ya, silakan Tata. Pertama, untuk menyelesaikan transaksi untuk penyelesaian bukti pertama itu, yang pertama kita buka dulu Mayop. Setelah itu kita lihat di banking, lalu masuk ke receive money. Lalu untuk deposit account-nya kita pakai kas atau ditetapkan di kas. Untuk tax inclusive-nya kita hilangkan tanda centangnya. Lalu untuk payer kita buat, kalau di payer itu kosong kan bisa klik new untuk membuat kartu baru dengan namanya Hermanto dan juga nomor fakturnya 01. Lalu di OK, kemudian di use card. Yang kedua, untuk buktinya itu kita bisa gunakan nomor 01 saja. Untuk tanggalnya kita bisa mengubahnya menjadi tanggal 01/12/2018 atau 1 Desember 2018. Untuk amount received-nya kita sesuaikan dengan jumlah pembuktiannya itu, yaitu 25.250.000. Dengan payment metodenya itu kita gunakan kas karena dia sistemnya kas atau tunai secara langsung. Lalu untuk memonya kita langsung tuliskan setoran secara tunai ke bank. Lalu klik enter agar dia langsung ke bawah untuk mengisi data selanjutnya. Lalu untuk di account-nya ini kalian bisa cari tabungan Hermanto, yaitu pada akun berkepala 2. Jika sudah use account, lalu di amount-nya tuh sesuaikan dengan amount received-nya, yaitu sejumlah 25.250.000. Untuk job dan memo dikosongkan, lalu untuk tax itu not reportable. Setelah itu enter. Setelah itu untuk tax-nya itu 0 dan pastikan out of balance-nya itu adalah 0. Jika sudah, lalu sebelum kalian record, pastikan dulu jurnalnya dengan mengontrol tombol Ctrl M. Sudah? Setelah sudah, isinya akan terlihat jurnalnya, yaitu kas pada tabungan Hermanto sebesar 25.250.000. Itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang.